Katanya itu opini-opini itu sering dibantah. Kalau nggak ada pemilihan langsung, nggak mungkin ada Jokowi, nggak mungkin ada Ahok, nggak mungkin ada Ridwan Kamil, nggak mungkin ada Deddy Mulyadi mungkin gitu. Kalau Kang Deddy kan dia dari partai ya. Jadi memang dari awal track recordnya jelas kan gitu. Gitu. Ya, kalau yang lain ya pada akhirnya kan kita tahu karena dia tidak memiliki sense ya bahwa berpartai itu penting, berorganisasi penting, ya akhirnya setelah dia jadi ya dia tinggalkan. Nah, jadi kalau menurut saya ya memang penafsiran ya sekali lagi terhadap konstitusinya yang harus benar-benar diperdalam. Toh tadi ya bahwa negara demokrasi itu kan memberikan beberapa option dalam pengisian jabatan kan gitu. Bukan berarti bahwa tidak dipilih langsung rakyat itu tidak demokratis kan gitu. Sepanjang rakyat ikut berpartisipasi, saya kira ya itu adalah bagian dari terpenting dalam konteks demokrasi itu sendiri. Terakhir Bang, soal pilkadanya dulu deh. Ke depan mungkin nggak sih nanti dengan dinamika di DPR sekarang nanti pembahasan undang-undang omnibus law politik katanya gitu. Itu mungkin nggak kepala daerah balik lagi ke DPRD? Ya sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena tadi dia tidak bertentangan dengan konstitusi. Kan ukurannya kan gitu. Ukurannya sumber hukum dan sumber politik itu ya adalah konstitusi kan gitu. Nah, sepanjang dia tidak melanggar konstitusi tidak masalah. Kenapa? Karena di dalam konstitusi hanya dijelaskan tentang bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis. Pasal 18 itu ya. Ayat 4. Iya. Jadi sangat memungkinkan ya. Sangat mungkin sekali. Penolakan pasti ada. Tapi kayaknya nggak akan. Tapi kayaknya rasanya penolakannya nggak akan kayak 2014 gitu. Kan pasti ada lah ya tadi ya bahwa setiap sistem ini kan ada yang diuntungkan dan pasti ada yang tidak diuntungkan kan gitu. Nah yang diuntungkannya ya pasti dia bela kan gitu. Yang tidak diuntungkan ya pasti dia tidak bela kan gitu. Nah, tetapi kan Indonesia ini dalam sistem ketatanegaranya sudah menyiapkan kanalisasinya, ada lembaga Mahkamah Konstitusi. Jadi memang harus dibiasakan ketika lembaga DPR membentuk undang-undang, dia juga harus memperhatikan aspek formil dan material. Aspek formil itu apa? Ya prosedurnya harus dipatuhi kan gitu. Aspek materialnya apa? Ya aspek materialnya bahwa materi muatan undang-undang itu jangan sampai melanggar Undang-Undang Dasar 45 kan itu yang intinya yang terpenting. Nah kalau kemudian ada warga negara yang merasa hak-haknya hak-haknya dirugikan atas undang-undang itu, gunakan saluran Mahkamah Konstitusi. Jadi ya sistem ketatanegaraan kita ini sebenarnya ya dalam konteks tadi ya bagaimana supaya undang-undang itu lebih mencerminkan rakyat, sudah ada salurannya yaitu Mahkamah Konstitusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.